Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita kembali bisa bersama untuk belajar tentang materi kebidanan. Dan materi hari ini adalah tentang mata kuliah psikologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Baik, untuk pokok bahasanya adalah tentang dampak kehamilan terhadap psikologis. Materi hari ini akan dalam beberapa saat ke depan kita akan belajar bersama tentang materi tersebut dan akan saya share screen untuk materi hari ini. Ya. Baik, sudah bisa dilihat di layar tentang materi hari ini, yaitu tentang dampak kehamilan terhadap kesehatan mental. Bahwa kita tahu kehamilan merupakan hal yang luar biasa bagi seorang perempuan, karena pada saat terjadi kehamilan, proses kehamilan, selama kehamilan, itu bukan hanya perubahan psikologis, perubahan fisik yang terjadi, tetapi terjadi juga perubahan psikologis yang luar biasa. Karena memang kehamilan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia Tuhan yang diberikan kepada wanita, karena yang mengalami kehamilan itu memang hanya wanita. Dan selama 9 bulan, sekitar 9 bulan 10 hari atau kurang lebih sekitar 40 sampai 42 minggu, janin akan tumbuh di dalam perut seorang wanita, dan itu pasti sesuatu yang sangat menarik bagi perempuan, dari perempuan yang hamil, dan itu adalah sebuah proses atau peristiwa yang luar biasa. Itu akan menjadi sebuah anugerah ketika kehamilan itu merupakan kehamilan yang direncanakan atau memang kehamilan yang diinginkan, tetapi proses itu atau keadaan itu akan menjadi sebuah hal yang tidak nyaman, akan menjadi sebuah hal yang sangat membebani seorang wanita ketika kehamilan itu merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga memang penting untuk merencanakan sebuah kehamilan. Yang perlu diingat, kehamilan yang tidak direncanakan itu bukan hanya terjadi pada pasangan yang tidak sah, pasangan yang sah pun tetap bisa mengalami kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan. Memang sebagian besar kehamilan yang tidak diinginkan itu sering terjadi pada wanita yang belum memiliki pasangan sah atau belum merupakan pasangan suami istri yang sah. Kemudian terjadi kehamilan dan sering itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Namun demikian, pasangan suami istri yang sah dalam sebuah rumah tangga pun tetap bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Contohnya misalkan terjadi kegagalan dalam menggunakan metode kontrasepsi. Karena memang kita tahu bahwa tidak ada metode kontrasepsi yang 100% tanpa kegagalan, pasti ada kegagalannya. Dan ketika kegagalan itu terjadi sehingga terjadi kehamilan, seringnya itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Nah, maka itu pentingnya untuk mempersiapkan kehamilan. Karena persiapan kehamilan itu sangat mempengaruhi kondisi baik fisik maupun psikis selama kehamilan, selama proses kehamilan. Ketika proses kehamilan itu positif, ketika kesehatannya baik, maka janin yang berkembang di dalam perut juga baik, dan nantinya seringnya janin yang dilahirkan juga sehat. Ya, ketika proses kehamilan itu baik dan sehat. Namun ketika selama proses kehamilan itu terjadi gangguan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga terjadi gangguan baik kesehatan maupun mental, maka janin yang ketika nanti dilahirkan menjadi bayi baru lahir, kemudian menjadi manusia dewasa seutuhnya, itu pasti juga akan terjadi gangguan. Kita sering mendengar pentingnya 1000 hari
kehidupan itu tidak dimulai dari janin atau bayi dilahirkan, tetapi dimulai dari bertemunya ovum dan sperma. Ketika ovum matang, kemudian sperma matang bertemu, kemudian terjadi konsepsi, itu sudah dihitung. Mulai dari itulah 1000 hari kehidupan itu adalah saat yang sangat penting, sangat tepat ya. Mungkin pernah saya bahas di materi yang lain tentang proses kehamilan, proses perubahan psikologis selama kehamilan, terutama adalah dalam 1000 hari kehidupan. Ya, sehingga masa kehamilan itu harus dipantau, dijaga baik fisik maupun psikisnya. Karena ketika tidak dijaga, kemudian ada pengaruh negatif, memberikan pengaruh negatif, maka bisa terjadi hal-hal yang negatif baik selama kehamilan, persalinan maupun setelah dilahirkan. Nah, apa sih persiapan kehamilan secara umum yang harus disiapkan? Nah, ada beberapa persiapan kehamilan secara umum. Yang pertama adalah tentang pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu penting, terutama adalah pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan. Kita tahu mungkin di materi asuhan kehamilan sudah dipelajari bahwa selama kehamilan itu harus tetap melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kesehatan ibu minimal adalah 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Itu minimalnya. Maksimalnya berapa? Boleh, tidak ada batasan. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, periksa. Kemudian ketika ya paling tidak adalah setiap bulan, biasanya dianjurkan setiap bulan ya, ada pemeriksaan atau minimal 2 kali selama tiap trimester. Kita tahu pada kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1 itu 3 bulan pertama, kemudian trimester 2 itu 6 bulan pertama, kemudian trimester 3 itu sampai dengan 9 bulan. Nah, minimal adalah 1 kali tiap trimester ya, pada trimester 1 dan 2, dan 2 kali pada trimester 3. Lebih dari itu apakah boleh? Boleh. Ya, itu minimal, namanya minimal itu paling tidak itu dilakukan 1 kali, dan 2 kali. Untuk apa pemeriksaan kesehatan? Untuk terutama adalah mendeteksi secara dini ketika terjadi gangguan kesehatan, terutama adalah yang berhubungan dengan kehamilannya. Karena semakin dini terdeteksi gangguan yang terjadi, maka semakin tinggi tingkat kesembuhannya atau mencegah terjadinya gejala sisa atau efek yang lebih buruk dari gangguan kesehatan tersebut. Tuh. Kemudian persiapan yang selanjutnya adalah menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Ya, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Kapan? Ya, terutama dimulai adalah sebelum terjadinya kehamilan. Maka sekarang marak banyak mungkin yang sudah sering mendengar adanya persiapan pernikahan. Salah satunya adalah untuk memeriksa kesehatan. Ya, sekarang banyak yang sudah paham atau sudah tahu bahwa pentingnya untuk memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan. Karena apa? Harapannya nanti ketika terjadi kehamilan, maka kondisi ibu, kondisi wanita, salah satu tujuan dari pemeriksaan kesehatan pranikah itu adalah ketika terjadi kehamilan, nanti kondisi ibunya memang kondisi yang bugar, yang sehat, kesehatannya bagus, sehingga ketika terjadi kehamilannya sehat dan janin yang dikandung nanti akan menjadi manusia yang berkualitas. Ya, sekarang sudah banyak teknologi, banyak ilmu pengetahuan, banyak pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan pada kesehatan ibu atau kesehatan wanita yang kira-kira nanti ketika terjadi gangguan kesehatan tersebut akan mengganggu atau mempengaruhi ketika terjadi kehamilan ya. Seperti pemeriksaan laboratorium. Sekarang sudah banyak sekali klinik pemeriksaan laboratorium yang
bahkan ada paket pemeriksaan pranikah, ya. Paket pemeriksaan pranikah sehingga sebelum terjadi pernikahan, sebelum terjadi konsepsi, maka kondisi ibunya itu sudah dalam kondisi yang sehat, bugar. Ya, tuh. Kemudian persiapan kehamilan yang ketiga adalah menghentikan kebiasaan buruk. Contoh kebiasaan buruk apa? Pola hidup yang tidak sehat, kemudian mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan, contohnya merokok, ya, kemudian narkoba, kemudian minum alkohol, begadang, pola kerja yang tidak sehat antara istirahat dan bekerja, karena itu juga bisa mempengaruhi kesehatan selama kehamilan. Itu contoh-contoh beberapa kegiatan buruk yang bisa ketika itu dilakukan dan tidak terkontrol, maka ketika terjadi kehamilan maka bisa mempengaruhi kehamilan yang terjadi tersebut. Kemudian meningkatkan asupan makanan bergizi, terutama adalah ketika, makanya sekarang sebenarnya sudah banyak pasangan yang melakukan promil atau program hamil, karena kalau promil otomatis ketika terjadi kehamilan itu adalah kehamilan yang diinginkan. Nah, pada saat promil sebelum terjadi kehamilan biasanya salah satunya adalah meningkatkan asupan makanan bergizi. Itu untuk mempersiapkan supaya ketika terjadi kehamilan tubuh itu memang sudah benar-benar siap untuk mengalami proses kehamilan. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan secara psikologis dan mental. Apa persiapan secara psikologis dan mental? Menyiapkan bahwa nanti akan terjadi perubahan dalam dirinya, baik secara psikis maupun mental. Contohnya wanita sudah siap untuk menjadi seorang ibu, ya, masuk ke peran barunya sebagai seorang ibu. Nanti akan ada tanggung jawab baru, yaitu tanggung jawab terhadap janin yang dikandung dan nanti tanggung jawab terhadap bayi ketika lahir, tanggung jawab terhadap anaknya. Itu juga perlu dipersiapkan, ya. Karena kalau itu tidak dipersiapkan, maka nanti ketika terjadi perubahan dalam dirinya, kemudian tidak siap untuk memasuki peran barunya sebagai seorang ibu misalnya, maka itu juga akan memberikan dampak yang negatif. Maka itu salah satunya juga harus dipersiapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan finansial atau keuangan. Ya, ini juga hal yang cukup penting untuk diperhatikan juga, walaupun sekarang memang sudah ada jaminan kesehatan yang salah satunya juga ada bisa digunakan untuk proses pemeriksaan selama kehamilan. Namun bukan hanya itu, tetapi nanti ketika janin bayi itu lahir, kemudian anak-anak, ya, itu juga harus dipikirkan tentang keuangan. Kemudian yang terakhir adalah jangan malu bertanya dan konsultasi, terutama tentang kehamilan. Ya, sekarang banyak media informasi yang bisa digunakan untuk menjadi sumber informasi, menggali pengetahuan, menambah pengetahuan tentang serba-serbi kehamilan. Ya, bisa melalui media sosial, ada grup-grup ibu hamil, ya, kemudian melalui media elektronik. Sekarang banyak sekali yang bisa menjadi sumber informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan. Kalau misalkan itu belum menjawab ketidaktahuan, maka jangan malu bertanya. Bertanya kepada siapa? Terutama kepada petugas kesehatan atau mungkin kepada orang lain yang dipercaya dan itu kira-kira sudah punya pengalaman tentang kehamilan. Ya, jangan malu untuk bertanya dan berkonsultasi karena ini penting, ya. Karena ketika pengetahuan wanita sebelum hamil tentang kehamilan itu sudah bagus, maka biasanya selama kehamilan akan lebih tenang, ya, akan lebih percaya diri, kemudian tidak takut, tidak khawatir karena pengetahuannya sudah cukup bagus. Itu beberapa persiapan kehamilan secara
umum yang bisa dilakukan supaya nanti kehamilannya lancar, kemudian selama kehamilan itu tidak terjadi gangguan baik fisik maupun psikologis. Nah, sekarang tentang kondisi kejiwaan ya, atau kondisi psikis. Kondisi psikis itu bisa sangat mempengaruhi kandungan, sehingga orang tua atau calon orang tua itu harus mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi proses yang akan terjadi. Nah, karena ketika kehamilan itu prosesnya tidak singkat, tidak hanya sehari 2 hari ya, sekitar 9 bulan 10 hari. Maka kondisi psikis itu harus dipersiapkan. Selama 9 bulan 10 hari, kurang lebih 9 bulan 10 hari masa kehamilan itu terjadi perubahan psikologis tidak hanya pada ibu tetapi juga pada bayi, sehingga gangguan psikologis yang dialami oleh ibu hamil itu juga berpengaruh terhadap psikologis janin yang dikandungnya. Ya, itu. Nah, perubahan emosi ibu selama hamil itu seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan selama kehamilan itu dibagi menjadi 3 trimester ya. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ya. Pada awal trimester pertama itu biasanya rasanya akan campur aduk, cemas, bahagia, ya, menjadi lebih sensitif, mudah menangis, mudah lelah, ya, kemudian takut jika terjadi sesuatu terhadap kehamilannya karena disebabkan kenapa ini bisa terjadi? Karena salah satunya adalah disebabkan karena faktor hormonal. Ya, karena perubahan hormonal sehingga lebih sensitif ya, lebih sensitif sehingga pada trimester awal ini sangat membutuhkan perhatian, pengertian serta komunikasi yang baik dengan pasangan atau dengan orang-orang yang mempengaruhi secara psikologis di sekitarnya. Mungkin selain pasangan bisa orang tua atau mertua, itu juga sangat diperlukan dukungan dari orang-orang tersebut karena memang pada kondisi awal ini biasanya ibu hamil itu sangat sensitif ya, mudah tersinggung ya, kemudian mudah khawatir nanti kalau kehamilannya terjadi sesuatu, misalkan jangan-jangan nanti saya abortus, jangan-jangan nanti kandungan saya tidak normal perkembangannya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang wajar dialami oleh ibu hamil trimester pertama, sehingga perlu dukungan dari support sistemnya, suami, anak ya, kemudian orang tua, mertua selama trimester pertama. Kemudian selama trimester 2, setelah trimester pertama masuk ke trimester kedua, nah biasanya pada trimester kedua emosinya akan jauh lebih baik dari sebelumnya karena secara psikologis sudah mampu beradaptasi dengan perubahan bentuk tubuhnya, dengan perubahan hormonal yang ada di dalam tubuhnya, ya sudah mulai beradaptasi sehingga emosinya sudah cukup stabil, ya sudah tidak begitu labil seperti trimester pertama, ya. Sehingga pada trimester kedua ini juga disebut dengan periode keemasan karena biasanya ibu hamil trimester 2 itu sudah enjoy dengan kehamilannya, sudah menikmati kehamilannya dengan bentuk tubuhnya, sudah mulai tidak cemas ya, sudah mulai bahwa ada gerakan-gerakan di dalam perutnya, sudah mulai merasakan kehidupan baru di dalam perutnya, kehidupan janin di dalam perutnya. Maka biasanya ibu hamil trimester 2 itu sudah cukup nyaman, ya emosinya sudah mulai stabil, sudah mulai enjoy dengan kehamilannya, ya. Tuh, kemudian masuk trimester 3 atau trimester akhir. Pada trimester terakhir ini atau trimester 3 yaitu 3 bulan sebelum persalinan ya, mulai dari 6 bulan sampai 9 bulan itu sudah mulai jelas terlihat kondisi perut ibunya yang semakin membesar, membuncit. Itu seringnya itu akan memberikan
memberikan gangguan secara psikis, fisik, yaitu sudah mulai susah bergerak, mulai cepat lelah, ya, kemudian mulai ada lagi kecemasan, tetapi sekarang kecemasannya adalah mencemaskan tentang proses persalinan. Kalau pada trimester awal itu cemas dengan keadaan kehamilannya, cemas takut nanti terjadi abortus, terjadi kelainan dan lain sebagainya pada trimester pertama. Ketika trimester 3 itu cemasnya adalah cemas tentang persalinan yang akan dihadapi. Ya. Nah, ketika kondisi itu, maka emosinya akan mulai labil lagi, sulit untuk dikendalikan, lebih sensitif dari, bahkan bisa saja lebih sensitif dari trimester pertama, karena secara fisik kalau trimester pertama itu kan secara fisik tidak begitu ada masalah, tetapi ketika trimester ketiga fisiknya sudah berat, ya, perutnya sudah membuncit, sudah sulit bergerak, cepat lelah. Nah, itu akan menambah kecemasan. Sebaiknya pada trimester 3 ini berbagi informasi dengan orang yang sudah punya pengalaman tentang kehamilan dan persalinan, memperbanyak pengetahuan seputar kehamilan dari sumber-sumber informasi. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekhawatiran menjelang persalinan, terutama dalam mencari informasi tentang bagaimana sih kehamilan trimester 3, bagaimana sih persalinan yang lancar, apa sih yang akan terjadi selama persalinan, apa yang harus dipersiapkan. Informasi-informasi seperti itu bisa digali, bisa dicari supaya kekhawatirannya itu berkurang. Sehingga pada trimester 3 ini disarankan untuk pola makan yang sehat, istirahat teratur, olahraga teratur supaya fisiknya sehat, bugar untuk menghadapi proses persalinan. Yaitu perubahan emosi ibu pada tiap trimester. Nah, kemudian ada juga upaya. Kemudian apa sih upaya dari calon ibu agar kondisi psikologisnya baik? Upaya apa yang bisa dilakukan? Yang pertama itu adalah manajemen pikiran. Usahakan untuk kondisi pikiran dan batin itu selalu berpikir positif, ya. Hindarkan atau jauhkan dari pikiran yang negatif, ya, terutama tentang kehamilan, terutama tentang proses kehamilan, tentang peran baru sebagai orang tua. Itu manajemen pikiran, ya. Jauhkan dari pikiran yang negatif, ya, sehingga kecemasan akan bisa dihindarkan. Kemudian yang kedua, selalu ingat bahwa segalanya itu bisa dikendalikan oleh pikiran. Mungkin pernah mendengar, ya, bahwa gangguan kesehatan atau gangguan fisik atau sakit itu sebagian besar, lebih dari 60%-nya itu disebabkan oleh pikiran. Ya, sebagian kecilnya baru disebabkan oleh pola makan, pola istirahat, kondisi lingkungan, kemudian faktor-faktor eksogen yang lain. Tetapi sesungguhnya sebagian besar itu disebabkan oleh pikiran. Maka itu harus ditanamkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh itu bisa dikendalikan oleh pikiran. Maka upayakan untuk tetap berpikir positif supaya tubuh juga memberikan respon yang positif, tidak terjadi gangguan pada fisik maupun psikologis, ya. Itu. Kemudian yang ketiga, nerimo. Kalau orang Jawa sebenarnya mengatakannya nerimo. Terima kenyataan apa yang ada, ya. Selalu syukuri apa yang ada. Pasrah kepada Tuhan, ya. Pasrah kepada Tuhan, percaya bahwa yang dialami itu adalah yang terbaik, sehingga ketika nanti yang terjadi itu ada di luar ekspektasi kita, maka kita tidak terlalu kecewa, sehingga yaitu menerima apa adanya, apa yang terjadi pada diri kita, bersyukur apapun yang terjadi. Itu. Kemudian komunikasikan segala sesuatu secara terbuka, berusaha terbuka, berbicara dengan perasaan masing-masing, terutama dengan pasangan atau orang yang dekat dalam kehidupan, dalam mencari kesulitan-kesulitan dari solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ya, sehingga tidak terlalu
tidak terlalu cemas di dalam kehidupannya. Kemudian lengkapi berbagai informasi dan sumber mengenai kehamilan, termasuk mencari tahu dari pengalaman teman atau orang dekat, misalkan orang tua atau mertua yang sudah punya pengalaman atau pernah mengalami kehamilan. Ya. Tuh. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dukungan dari suami kepada istri, ya. Kemudian dukungan dari orang tua, mertua, sehingga mental istri cukup kuat di dalam menghadapi proses kehamilan. Kemudian suami juga diharapkan membantu istri dalam menyiapkan kebutuhan bayi, menyiapkan kebutuhan selama persalinan, ya, memperhatikan secara detail kebutuhan istri ketika hamil, sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa aman pada diri sang istri, karena suaminya juga turut memperhatikan dalam persiapan kehamilan dan persalinan. Itu beberapa upaya yang bisa dilakukan agar kondisi psikologis dari calon ibu maupun ibu hamil itu baik. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa itu memang pada kehamilan yang direncanakan. Pada kehamilan yang direncanakan saja terjadi perubahan psikologis yang seperti itu. Bagaimana dengan pada kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan? Maka dampak psikologisnya juga akan lebih berat. Ada beberapa dampak psikologis kehamilan yang tidak direncanakan. Yang pertama adalah berkurangnya minat memelihara kandungan. Biasanya pada kehamilan yang tidak direncanakan itu ibu akan di alam bawah sadarnya itu akan menolak kehamilan yang dia alami, sehingga tidak care dengan kehamilannya. Salah satu efeknya adalah sulit berkurangnya minat untuk memeriksa kandungan atau memelihara kesehatan kandungannya, kehamilannya. Akhirnya malas periksa, cuek, tidak peduli dengan kandungannya. Maka itu juga bisa akan berakibat pada kesehatan ibu maupun kesehatan janin yang dikandung. Ya, malas periksa. Karena apa? Karena nggak peduli, wong ini tidak saya inginkan, atau kalau tidak malu dengan kehamilannya, berusaha menutupi, ya, berusaha mengingkari kehamilan, sehingga itu minat untuk memelihara kesehatan, memelihara kandungan itu akan berkurang. Beda dengan pada kehamilan yang direncanakan atau diinginkan. Walaupun cemas tentang keadaan kehamilannya, cemas takut kehamilannya terjadi sesuatu, pada kehamilan yang direncanakan dengan kecemasan itu maka akan melakukan pemeriksaan lebih teratur, ya, pemeriksaan yang rinci, menjaga kehamilannya. Tapi pada kehamilan yang tidak direncanakan, cemas yang dia alami bukan cemas takut terjadi sesuatu, tetapi cemas biasanya cemas karena takut ketahuan, atau takut malu, ya, atau takut nanti bagaimana ketika saya melahirkan, karena ini kehamilan yang tidak direncanakan, misalkan dengan pasangan yang tidak sah, atau belum punya pasangan, atau punya pasangan suami istri tetapi suaminya tidak ingin istrinya hamil lagi, jadi tidak mendukung dan lain sebagainya. Sehingga berakibat salah satunya itu adalah kurangnya minat di dalam memelihara kandungan. Tuh. Kemudian yang kedua depresi pada masa kehamilan, ya, kecemasan yang tidak termanajemen dengan baik, ya, itu bisa jatuh ke keadaan depresi selama kehamilan. Apakah berbahaya? Pasti berbahaya. Selain berbahaya pada kondisi mental ibu, juga berbahaya pada keadaan psikologis janin atau bayi yang nanti akan dilahirkan. Ya, berbahayanya apa pada janin? Ya, biasanya terjadi gangguan psikologis juga. Pada ibu hamil yang mengalami depresi, maka janin atau bayi yang dilahirkan seringkali juga terjadi gangguan psikologis. Contohnya apa? Bisa terjadi autisme, ya, bisa terjadi retardasi mental, ya. Tuh. Bisa terjadi gangguan-gangguan psikologis itu yang salah satunya bisa disebabkan oleh depresi selama kehamilan. Ya. Kemudian dampak yang ketiga itu adalah mengalami kesulitan menjalani peran sebagai istri maupun sebagai ibu, atau sebagai calon ibu maupun sebagai ibu.
bagi janin atau bayi yang nanti akan dilahirkan. Kenapa? Karena dia sebenarnya tadi alam bawah sadarnya menolak dengan kehamilan, sehingga berusaha tidak menerima atau bahkan berusaha menghilangkan janin yang dikandung. Maka dia pasti akan mengalami kesulitan menjalani peran sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri. Ya. Itu. Kemudian yang terakhir, kalau keadaan-keadaan itu tidak tertangani, maka bisa jatuh ke keadaan masalah kesehatan mental. Masalah kesehatan mental contohnya apa? Apakah bisa sampai gila? Bisa. Bisa. Banyak kasus seperti itu. Ya, banyak kasus seperti itu. Itu beberapa dampak psikologis kehamilan yang tidak direncanakan. Bahkan tadi ketika terjadi depresi kehamilan, maka bisa jadi nanti setelah persalinan, nifas juga pasti akan mengalami gangguan kesehatan mental, bisa terjadi depresi postpartum dan lain sebagainya. Itu dampak psikologis kehamilan yang tidak direncanakan. Maka dari itu, harapannya semua wanita hamil itu mengalami kehamilan yang diinginkan, mengalami kehamilan yang direncanakan, sehingga janin yang dilahirkan nanti menjadi bayi yang berkualitas, menjadi manusia yang berkualitas. Itu adalah materi tentang gangguan kesehatan, tentang dampak kehamilan terhadap kesehatan mental. Ya. Itu materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai berjumpa pada materi yang lain. Terima kasih.